Halo semua, apa kabar? Kali ini Ara membawa soal kembali, soal-soal P3K tentunya, yang terbaru. Ada 100 soal P3K 2021 tentang tata bahasa, kaidah ejaan penggunaan tanda baca. Nah, video ini part satunya ya, nanti ada part selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang soal-soal huruf kapital dan huruf miring. Nah, jika teman-teman belum belajar tentang itu, bisa diklik link di deskripsi box. Nanti saya cantumkan di situ ya. Oke, ayo kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita lulus P3K. Kita masih belajar tentang kompetensi guru yang pertama, yaitu peserta mampu menjelaskan penggunaan ejaan dan tanda baca sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Indikator pencapaiannya, kompetensi yang pertama, 1-1 penggunaan ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, ayo kita mulai membahas soal-soalnya. Oke, kita bahas soal yang pertama ya. 3 orang karyawan perusahaan itu di PHK karena melakukan kesalahan. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut yang tepat adalah, kita lihat kata di PHK di sini jelas bahwa di PHK itu ada tanda stripnya ya. Ini aja satunya doang. Jadi jawabannya antara A, B, C, dan D. Kita lihat perbedaannya lagi. Di sini ada koma, di sini ada koma. Nah, yang benar yang mana? B, C, atau D? Kita lihat koma di sini tidak digunakan ya. Karena koma di sini tidak diperbolehkan karena tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Jadi anak kalimatnya di sini adalah karena mereka melakukan kesalahan. 3 orang karyawan perusahaan itu di PHK. Nah, di PHK ya, itu adalah induk kalimat. Nah, jika anak kalimat ini mengiringi induk kalimat, anak kalimat ini mengiringi induk kalimat, itu tidak perlu ada koma. Jadi yang benar adalah C. Ini ada koma ya, ini ada koma. Dan ini di PHK-nya, itu di strip. Jadi jawabannya adalah C. Sudah bisa? Jadi kalau misalnya karenanya itu dipindah di depan, baru ada komanya. Karena mereka melakukan kesalahan koma, 3 orang karyawan perusahaan itu di PHK. Nah, itu baru ada komanya. Jika anak kalimat itu ada di bagian depan. Kita lanjut soal berikutnya. Tidak tepat, siswa dapat menentukan kesalahan penggunaan tanda baca tersebut. Perhatikan kalimat berikut. Suryanto SH membagikan nasi bungkus untuk warga miskin. Penggunaan tanda baca yang salah pada kalimat tersebut adalah, kita fokus ke sini ya. Ini koma. Ini koma sudah benar. S ada spasinya, benar. Jadi S titik benar. H, tapi di sini harusnya ada titik di sini. Jadi yang salah yang mana? Penulisan huruf kapital sudah benar ya. Penulisan singkatan nama orang sudah benar. Penulisan gelar, penulisan singkatan. Nah, singkatan apa ini? Enggak jelas. Penulisan gelar yang salah ya. Jadi ini penulisan gelar yang salah. Jadi harusnya S titik H titik gitu. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami? Silakan jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan kalimat berikut. DRA itu koma, Suryanti koma, M koma, SI koma, baru membeli tanah seharga Rp 350.0000.000. Oke, kita bahas. Ada penulisan uang atau rupiah dan penulisan gelar. Yang benar yang mana? Yang benar kita lihat secara nomor pertama dulu ya. Opsi A, DRA titik ini sebenarnya benar, cuma harusnya ada spasi di bagian sini. Jadi DRA spasi DRA titiknya kalau nggak kelihatan ya. Titik. Nah, titiknya susah banget nulis titik. Nah, titik Suryanti
komanya jelek. Oke, koma, maaf ya, pakai koma M titiknya jangan kejauhan, jadi ini titiknya enggak ada spasi ya di antara, anggap ini titik. Susah banget nulisnya. Oke, M S nya besar, terus I kecil, I titik. Jadi tidak ada spasi di bagian sini, jadi itu titiknya susah banget sih nulis titik pakai di sini. Oke, jadi DRA titik spasi Suryanti, koma spasi M titik S I titik. Jadi spasinya hanya di bagian sini dan sini. Oke, mana yang jawaban yang benar dari A, B, dan C, dan D? Oke, tidak ada ya. Tidak ada yang benar. Terus, baru membeli, mungkin salah pengetikan. Baru membeli tanah seharga. Oke, kita lanjut memahami tentang penulisan rupiah. Jadi, penulisan rupiah itu kebanyakan salah yuk. Tuh, di bagian titik di sini. Nah, seharusnya tidak perlu ada titik. Jadi, yang benar antara ini dan ini. Rp tanpa titik 350. Nah, titik ini sama ya. Jadi jawabannya yang benar itu ini dan ini kalau untuk rupiahnya. Tapi yang membedakan itu di sini. Nah, di sini ada koma, di spasi salah. Kemungkinan ini penulisnya itu, pengetiknya itu lupa ngasih spasi di bagian sini dan sini. Tuh. Jadi jawabannya tidak ada yang benar. Cuma penulisannya udah benar ya. Jadi tulisan RP tambah spasi 350 juta gitu, 00 titik tuh ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, ibu berpesan kepadaku. Di sini ada tanda titik 2 dialog, padahal ini bukan drama ya. Ada tulisan kepadaku, seharusnya di sini koma. Jadi, ibu berpesan kepadaku, koma, hati-hati dan jagalah kesehatanmu, nak, koma. Udah benar di koma di sini. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang huruf kapital bahwa sebelum dialog itu kapital ya di sini. Itu udah. Jadi ini salahnya di sini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi. Nah, ini Susi Puji Astuti, ini nanti kita belajar tentang frasa. Jadi frasa yang ini namanya frasa payo. Pak Guru, Bu Guru masih ingat? Nanti kita belajar frasa ya. Kita lewati dulu. Fokus ke tanda baca. Nah, emang ini tanda bacanya koma-koma di sini emang benar karena ini adalah keterangan dari nama Menteri Kelautan. Nah, ini jadi emang diapit oleh koma 2 koma. Melawat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti melawat ke Ambon. Itu bahasa nggak tahu melawat ke Ambon itu apa. Jangan lupa titik. Oke, ini jangan berteriak-teriak Luk, nanti mengganggu tetangga sebelah. Oke, pinta ibu benar. P-nya kecil karena ujar pinta kata itu hurufnya kecil. Karena terlambat datang ke sekolah, Bunga tidak bisa memasuki pintu gerbang. Oke, jadi yang salah adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan kalimat berikut. Gedung perpustakaan ini selesai direnovasi pada tahun 2019-an. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat. Oke, yang berbeda adalah di sini. Jadi ini salah. 2019 strip. 2019 strip an. 2019.2 an. 2019 komaan. Jelas ini ya. Gampang. Jawabannya B. Lanjut. Perhatikan kalimat berikut. Anak itu tidak bersalah kan? Saya tahu anak itu tidak sengaja melakukannya.
Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah anak itu tidak bersalah. Kan? Jadi kalau ada kan itu depannya itu ada tanda koma. Anak itu tidak bersalah kan? Karena ini kan pertanyaan. Jadi ini ada tanda tanya. Saya tahu anak itu tidak sengaja melakukannya. Oke, ini tidak ada titiknya semua. Jawaban yang benar adalah B. Karena tanda tanya kan. Jadi misalnya anak itu tidak bersalah, koma kan. Jadi ada komanya di sini. Kalian ini tidak ada kan, komanya malah di belakang. Anak itu tidak bersalah kan. Kan harusnya kan ada nada turunnya itu kan jelas bahwa itu tanya gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan kalimat berikut. Kakek pergi ke kebun untuk menanam 3 macam sayur mayur, sawi, bayam, dan kangkung. Perbaikan tanda baca yang tepat dalam kalimat tersebut adalah pasti di bagian belakang nih. Sayur mayur, koma. Ini koma perbedaannya. Kita lihat perbedaannya dulu. Ini koma. Kalau ini tanpa sayur mayur sawi, sayur mayur sawi. Nah, ini tanpa koma malahan. Ini kakek pergi ya. Ini tanda titik petik. Titik. Ini tanda titik 2. Yang benar yang mana? Oke, tanda ini artinya kalau bisa lebih mudahnya itu atau. Jadi kayak persamaan gitu. Jadi memiliki kedudukan yang sama. Kalau ini titik 2 ini artinya adalah, yaitu gitu. Jadi ini memperinci kalau ini atau. Jadi atau kan memiliki kedudukan yang sama ya. Jadi kalau ini bisa nih, ini dan ini jadi titik 2 titik koma maksudnya titik koma ini bisa karena ini memiliki kedudukan yang sama. Tapi kalau ini sayur mayur ini kan diperinci, jadi harus menggunakan titik 2. Jawabannya adalah D. Lanjut. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Meskipun begitu, dia tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Tanda baca yang tidak tepat ya. Paman menasihati anaknya bekerja dengan rajin di orang. Nah, ini udah benar. Anggi menyelesaikan pendidikannya pada jurusan. Oke, ini yang kurang tanda petik. Ini kata koma di sini juga tidak benar ya. Seharusnya tidak ada koma di sini. Ini seharusnya ada tanda petik tutup, kutip tutup, titik gitu. Ini juga salah penulisannya. Terus sombong kepada siapapun. Jadi yang salah 2 ya. Karena ini ada tanda petik 2, ini ada komanya. Jadi 2-nya salah. Karena ini kan tadi kita udah bahas tentang anak kalimat dan induk kalimat gitu. Jadi ini seharusnya tidak ada koma di antara keduanya. Lanjut. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Apakah kamu sudah membawa keterampilan tas di kain perca, koma, Karina? Oke. Ini sudah benar ya, ada koma di sini sebelum kata sapaan. Agus termasuk anak pandai di kelas. Tetapi, nah ini koma tetapi, benar. Jadi kata tetapi, padahal, sedangkan, yaitu, seperti. Nah, itu sebelum ada kata itu harus ada komanya. Karena itu kata-kata yang didahului oleh koma. Saya tulis padahal, terus sedangkan. Tulisannya bagus ya. Seperti, tetapi, yaitu, atau yakni. Nah, ini adalah kata-kata yang didahului oleh koma. Oke, lanjut. Berarti ini udah benar. Ini juga benar. Kamu kemarin menonton pertunjukan sendera tari Ramayana di Candi Prambanan ya, Ani? Oke, ini apakah benar? Nanti kita bahas. Wah, koma, benar. Prestasi olahraga yang didapatkan oleh Sanusi sangat membanggakan keluarganya. Oke, ini sudah benar ya. Ini sudah ada titiknya sebenarnya, tapi kehapus aja. Jadi yang salah adalah C. Kenapa? Seharusnya di sini ada ya, koma, Ani. Ingat ya, ada koma di sini. Karena ini ada sapaan. Ani, namanya Ani. Kayak nomor opsi A itu loh, ada komanya. Jadi jawabannya adalah C.